Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi sama aku Alfira Nirma. Dan kali ini kita lagi di Tapak Jejak Menyusuri Negeri Ambia. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas tentang Syari Muiz bersama Ustadz Fatih Kofi ya Ustadz ya, Insya Allah salah satu anggota Ar-Razi. Dan kita bakal bahas tentang Syari Muiz nih. Syari Muiz itu sebagai salah satu jalan paling bersejarah di Mesir. Ya, kita bakal bahas, kita pretelin tuh satu-satu tentang sejarahnya, atharnya, bangunan-bangunan ikonik yang ada di sana. Oke, langsung aja nih Ustadz, silahkan dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi majma'in. Sebelumnya terima kasih kepada Ustazah Alfira atas waktunya. Dan alhamdulillah banget saya diundang ke sini. Khususnya untuk sekalian saya mengulang, sekalian juga saya belajar kembali, khususnya terhadap sejarah Mesir. Karena jujur suatu hal yang sangat disesalkan jika sebagai seorang mahasiswa tinggal di Mesir tidak mengetahui lebih dalam sejarah napaktilas dari Mesir itu sendiri. Karena jujur Mesir itu merupakan suatu pusat ilmu pengetahuan, khususnya peradaban Islam yang menggadikan kota Baghdad ketika itu runtuh. Maka sangat disayangkan jika seorang mahasiswa tinggal di negeri Ambia dengan berjuta-juta sejarah, bahkan sejarahnya merupakan kila, katanya itu adalah ummul hadarah, ummul mudun, ummul bilad, ummud dunia. Ya, kita nggak menjelajahi sejarah. Iya, karena memang Mesir itu saksi bisu sejarah ya, dari yang peradaban Mesir kuno sampai datangnya Islam dan sekarang ini ya. Bahkan kalau misalnya kita tilas balik, Mesir sudah mencapai zaman kemodernan, Indonesia masih belum ditemukan peradaban. Jadi ya ketika zaman di Indonesia masih menggunakan batu buat inin api, di sini udah zaman Rasul. Itu seperti itu. Ada kerajaan-kerajaan ketika itu. Langsung Ustadz, kita bahas tentang sejarahnya Syari Muiz nih. Nah, apa tuh Syari Muiz? Ini sebelum kita belajar sejarahnya Syari Muiz dulu, kita mengetahui dulu Syari Muiz ini apa sih kan? Nah, Syari Muiz ini merupakan salah satu syari itu dalam bahasa Arab kan. Syari sejak bahasa Arab yang artinya jalan besar. Jadi Syari Muiz ini adalah suatu jalan bersejarah yang berada khususnya di Kairo Fatimiyah. Berarti yang namanya Syari Muiz ini sangat memiliki keterkaitan sejarah antara jalan itu sendiri dengan kota Kairo itu. Nah, Syari Muiz ini seandainya kita nih sebagai seorang mahasiswa dianjurkan untuk misalnya ya setidaknya jalan berkeliling di Syari Muiz. Karena kenapa? Sangat sayang sekali jika seorang mahasiswa tidak ke sana. Karena di sana terdapat kurang lebih 30 atau 29 bangunan-bangunan bersejarah yang berdiri dari tahun 900-an sebelum 1000 Masehi. Berarti abad ke-10 pas. Ketika zaman Daulat Fatimiyah sampai dinasti Ali Pasha, bahkan sampai sekarang itu berdiri kokoh sampai sekarang. Maka kurang lebih Syari Muiz ini sudah ada selama 1000 tahun. Masya Allah. Lebih. Dan siapa yang bangun Syari Muiz ini? Nah, untuk yang membangun Syari Muiz sendiri itu adalah siapakah itu? Jauhar As-Sikili. Karena nisbat Syari Muiz ini atau jalan Muiz ini itu dinisbatkan kepada Muiz Lidinillahil Fatimi. Karena kenapa? Karena beliau adalah raja pertama atau khalifah pertama atau sultan pertama dinasti Fatimiyah yang berada di Mesir. Karena ketika itu pusat dinasti Fatimiyah bukan di Mesir, melainkan di mana? Ada di Qairwan. Lebih spesifiknya namanya Mansuriyah. Dinisbatkan kota Mansuriyah ini terhadap nama bapaknya Al-Mansur. Nah, kemudian Al-Muiz mempunyai tekad untuk menguasai Mesir. Akhirnya dikirimlah Jauhar Sikili, akhirnya dikuasailah Mesir dari kedaulatan Ikhshidiyah nama ketika itu, yaitu suatu kedaulatan yang istaqalla atau yang merdeka tetapi tetap berada di bawah Panji Abbasiyah. Direbut oleh Fatimiyah dan akhirnya dibangunlah Qaira oleh Jauhar As-Sikili. Kurang lebih Jauhar Sikili menguasai Mesir masafahnya 4 tahun atau jarak antara membangun Mesir ini. Jauhar As-Sikili itu kurang lebih 4 tahun. Membangun syari'nya, jalannya, membangun sur atau sebutnya pagar. Karena identiknya suatu kota itu adalah dengan pagar.
melihat pertama di atas ada Bizantium. Kalau antum lihat ke atas sedikit kita ke Syria kan. Itu ada Bizantium. Ke timur kita, ke arah timur, Masyriqul Alamin Islami itu dikuasai Daulah Abbasiyah. Oh iya, benar-benar. Di Yaman ada Qoromitoh, di Syam juga ada Qoromitoh. Itu apa? Syiah. Jadi sekaligus untuk melindungi ibu kota Mesir ini, ibu kota dinasti Fatimiyah ini dari serangan-serangan ini nih, Bizantia, Abbasiyah dan Qoromitoh. Maka dibuatlah Sur. Berarti Syarif Mu'iz itu jalan utama ya waktu itu ya? Ya, jadi Syarif Mu'iz itu bukan jalan utama. Jalan terbesar dan jalan utama ketika itu. Maka sebelum ada nisbah, sebelum namanya itu Syarif Mu'iz lidinillah, itu namanya Syarif Al-A'zam atau Syarif Fatimi Al-Kubro. Dalam buku apa namanya Al-Imarah Islamiyah, terus ada Al-Qahirah punyanya Arnold kalau nggak salah, itu ditulis apa? Dulu itu syari'nya itu namanya Syari' Ar-Raisi li Daulatil Fatimiyah. Syari' Ar-Raisi kota Kairo ketika itu. Tadi kan bahas ada 30 situs bersejarah ya. Apa aja tuh? Dan pasti kan selain Fatimiyah ada dinasti-dinasti lain. Apakah cuma di Fatimiyah aja situs-situs bersejarah itu atau dari dinasti lain juga? Nah, silakan. Untuk periodisasi sendiri kan, sebelum kita mengetahui apa namanya bangunan-bangunan bersejarah yang berada di kota Mesir ini sendiri, alangkah baiknya kita untuk mengetahui kembali bagaimana sih periodisasi sejarah peradaban Islam di Mesir. Nah, pertama kali itu sebenarnya sejarah peradaban Islam di Mesir itu dimulai dari Khulafaur Rasyidin ketika Amr bin Al-As menguasai Mesir. Dikuasailah Mesir dengan didobrak benteng Babylon, dikuasainya benteng Babylon yang akhirnya dikuasailah Babylon. Kemudian di Fustat ya itu ya. Dekat Fustat dan akhirnya dibangun di situ Fustat. Ya, artinya tenda-tenda, tempat bermukim di sana Fustat. Dan hal ini berlanjut. Jadi ibu kota Mesir ketika itu Fustat dari saat itu sampai datang Daulah Bani Abbas. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin kita mengetahui apa? Bani Umayyah. Iya. Nah, Bani Umayyah ini tetap dia ibu kotanya berada di Fustat untuk daerah Mesir sendiri, otoritas apa Mesir sendiri. Kemudian yang ketiga ada Daulah Bani Abbas. Nah, identiknya ketika terjadi sistem peralihan politik, maka simbol dari politik itu harus diganti. Maksudnya gimana? Ketika kita mengetahui bahwa Fustat itu adalah sistem atau simbol politik dari Daulah Umayyah dan Khulafaur Rasyidin, maka untuk menunjukkan bahwa Daulah Bani Abbas sudah memiliki eksistensi dalam menguasai Mesir dan alamul Islami, akhirnya dibuatlah ibu kota baru. Namanya apa? Askar. Oh iya. Setelah Askar dibangun, Askar namanya kan berarti itu buat sakan apa namanya tempat makoror khilafah sekaligus tempat militer di sana. Tanpa meninggalkan Fustat jadi bagian otonom dari Mesir ini sendiri, bagian berarti kan. Terus berlangsung sampai Bani Abbas mengalami masa kelemahan, akhirnya apa namanya wilayah-wilayah Islamiyah yang pernah dikumpulkan oleh Bani Umayyah dari ujung Sin sampai Andalusia itu terpecah-pecah. Andalus yastakil atau merdeka sendiri. Dan akhirnya lama-kelamaan Mesir ini akhirnya merdeka. Itu ketika kapan? Ketika zamannya Ibnu Tulun. Tuluniyah ya? Namanya dinasti Tuluniyah. Maka masukilah periode baru Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah dan Ibnu Tulun. Dan kembali supaya tidak supaya menghilangkan simbol kekuasaan Bani Abbas, akhirnya diganti ibu kotanya. Dari mana? Dari Askar ke Qotoi. Qotoi itu di mana sih? Qotoi itu berada sekarang itu. Kalau kita melihat Masjid Ibnu Tulun, nah itulah Qotoi. Sekitar situ ya? Sekitar situ. Sayyidah Aisyah? Sampai situ? Sana lagi? Enggak. Mungkin sana lagi. Terus? Itu Sayyidah Aisyah Masjid Ibnu Tulun. Untuk Askar sendiri ketika itu masih ada. Dan Fustat emang sampai sekarang masih ada kan Fustat. Kemudian setelah Ibnu Tulun terjadi fitnah yang besar, terjadi pergolakan politik yang tinggi. Akhirnya dikembalikanlah Tuluniyah ini, dinasti Tuluniyah ini mengembalikan otoritas Mesir kepada Daulah Bani Abbas. Sejak berapa tahun akhirnya ketika Bani Abbas yang mengirim walinya, ya kurang tahu nama sayanya, akhirnya walinya itu adalah yang akan membangun Daulah Bani Ikhshidiyah. Berlangsung kurang lebih 35 waktunya, pokoknya pendek lah dinasti Ikhshidiyah itu, bahkan dia itu nggak mengambil ibu kota sendiri seperti yang dilakukan oleh Abbasiyah dan Qotoi. Tetap berarti dia kalau nggak di Qotoi berarti di Askar, kurang lebih seperti itu. 35 tahun melihat juga akhirnya Daulah Ikhshidiyah ini nggak mampu bertahan. Fatimiyah
yang ketika itu berada di Kairouan, di Mansuria ketika itu. Akhirnya dia itu ke Mesir karena mereka menaklukkan Fatimiyah ini berusaha ingin sekali untuk menaklukkan Mesir. Supaya apa? Supaya daulah Bani Fatimiyah dapat menguasai wilayah Bani Abbas secara bertahap dan akhirnya menguasai seluruh alam al-Islam. Seluruh dunia Islam ketika itu. Jadi kuncinya di mana supaya bisa membuka bagian timur Kuncinya di Mesir. alam Islam ini, apa namanya, dunia Islam ini, ya itu kuncinya di Mesir. Ketika ke Mesir nanti bisa ke Syam, bisa ke Iran, bisa ke Irak, bisa ke Saudi, Iya, atau benar. daerah Hijaz ketika Iya. itu. Akhirnya dikuasailah apa namanya Mesir itu oleh Fatimiyah itu dan dibangunlah Kairo. dan dibangunlah Kairo pada tahun 1969 kurang lebih, bertahun kurang lebih 2 abad. Kurang lebih 2 abad. Nah, terus kemudian Kairo ini dibentuk nih, dibangunnya berapa tahun tadi? 4 tahun. Nah, 4 tahun. Dibangunnya 4 tahun oleh Jawhar As-Sikili. Setelah 4 tahun telah terbangun sur, telah terbangun jalan, telah terbangun distrik-distrik hai dibilangnya. Ada distrik ini, ada hai ini, hai Zuwaila, Iya. hai ini, Daerah ini, daerah itu kawasan. yang di sepanjang pagar Kairo itu. Oke. Akhirnya setelah 4 tahun Mu'izz lidinillah akhirnya pindah ke Mesir, ke Mesir, masuk ke dalam Kairo. Maka dibilanglah kepada ini pada takharud dunia. Disebutlah di sini oleh dalam satu kaul, dalam suatu perkataan bahwa yang menamakan Kairo sendiri itu adalah Mu'izz lidinillah. Dengan kalimat beliau takharud dunia. Karena apa? Karena miftahnya di sini. Kuncinya itu berada di sini. Akhirnya masuklah Kairo itu sendiri. Kalau ikon yang bangunan ikonik nih, apa aja tuh? Nah, di zaman Fatimiyah. kita kan sudah mesebutkan kan. Nah, terdapat 31 asar. Tapi sebelum itu setelah Fatimiyah ya. Kita lanjutkan dulu periodisasinya. Setelah Fatimiyah itu ada Ayyubiyah. Habis Ayyubiyah itu ada habis Ayyubiyah ada Mamalik. Oh iya, Mamluk. Setelah Mamalik baru ada Turki Utsmani. Setelah Turki Utsmani baru ada Usroh Muhammad Ali. Dalam penaksiman pembagian Usroh Muhammad Ali ini itu terdapat berbagai cabang. Ada Iyalat Misriyah. Kalau anda tahu ada Khidif Ismail dan sebagainya. Dinasti Ali Pasha. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita jabarkan lagi. Khulafaur Rasyidin. Habis itu Umayyah, Abbasiyah, kemudian Tuluniyah, kemudian Fatimiyah. Abbasiyah dulu lagi. Oh, Abbasiyah Kembali ke Abbasiyah, kemudian Irsyidiyah, kemudian Fatimiyah, kemudian Ayyubiyah, kemudian Mamluk, kemudian habis itu baru Utsmaniyah. Turki Utsmani, yang terakhir adalah Ali Pasha. dinasti Ali Pasha. Nah, kan tadi kan terdapat asar-asar kan di sini. Terdapat bangunan-bangunan bersejarah di situ sini. Ada kurang lebih 31 bangunan bersejarah, dan 31 bangunan bersejarah ini tidak terlepas dari sejak Kairo itu dibangun, yaitu ketika zaman dinasti Fatimiyah sampai sekarang ini. Berarti semuanya bercampur tangan ya, ikut berkontribusi. Betul. Terus kalau yang dari ikonik sendiri, yang dari kita mau jabarin satu-satu atau enggak deh? Kita bahas yang paling ikonik deh. Yang paling ikonik dari Syarif Mu'izz sendiri. Ada apa aja? Kurang lebih pertama pasti yang harus dikunjungi, bukan harus dikunjungi, dianjurkan untuk dikunjungi, setidaknya lewat saja, yaitu adalah Babul Futuh pasti. Kita dari utara dulu. Bahwa Syarif Mu'izz itu terbentang dari utara. Utara itu di mana? Babul Futuh. Sampai terakhir di mana? Di selatan. Namanya Babu Zuwaila. Kurang lebih toriknya itu Syibul Mustaqim atau hampir lurus. Walaupun tetap pasti ada belok-belokannya. Dengan luas lebar Syarif Mu'izz itu berapa? 2 kuda. Makanya cukup luas. Nah, di antaranya itu yang paling ikonik itu yang dibangun di Syarif Mu'izz itu adalah Al-Hakim bi Amrillah, Masjid Al-Hakim bi Amrillah, atau yang dulu disebut Masjid Al-Anwar ketika itu. Yang dibangun Babul Futuh itu ya? Yang dekat Babul Futuh. Ketika kita masuk dari arah Babul Futuh menuju ke Babu Zuwaila, atau ke Al-Azhar misalnya, kita mau lewat Syarif Mu'izz, maka begitu kita nengok ke kiri itu adalah gapura besar. Ketika antum masuk, antum akan melihat kemegahan Masjid Al-Hakim bi Amrillah dengan sohan atau tengah sahah atau halaman yang luas, dan juga merpati yang turun, terus ada kolam di sampingnya.
Maka menurut ana itu merupakan suatu hal yang haibah, suatu hal yang sangat mempunyai wibawa, membawa kita kembali kepada zaman peradaban zaman dahulu. Sohn itu apa tuh? Yang di tengah itu Nah, sohon itu adalah halaman yang berada di tengah masjid. Katanya itu sohon ini, konsep sohon itu sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Oh. Tapi dipakai akhirnya di banyak masjid. Karena kebanyakan apa? Kalau dulu antum lihat masjid Rasulullah, kotak dia bentuknya, yang maskuf atau yang di atapin cuman pinggir-pinggir aja. cuman depannya ketika itu. Depannya. Dan setelah itu halaman. Begitu juga itu. Tapi ditambah lagi, bukan hanya depannya, tetapi pinggirannya sama belakangnya. Belakangnya ada pintunya. Kurang lebih seperti itu. Terus yang di tengah yang seperti tugu itu apa tuh? Biasanya itu dipakai tempat buat wudhu, atau terkadang sempat dipakai buat kemarin itu kalau antum lihat di Aqs Kun misalnya. Ini di luar Syari Muiz itu dipakai buat taman. Tengah-tengah itu ada pohon kalau antum lihat nanti. Bagus, jauh. Terus habis itu selain dari Masjid Hakim, Mungkin antum bisa ngeliat ke Masjid Al-Akbar, walaupun ini bukan terlalu ikonik, tapi kalau dilihat antum akan menemukan suatu hal yang unik. Kenapa unik? Karena antum akan melihat secara zahir, secara nampak itu ada bulatan-bulatan, yang dimana bulatan-bulatan itu bekas dinasti Fatimiyah yang cenderung ke Syiah. Maka antum akan melihat di bundaran pertama itu ada Muhammad Rasulullah dan Imam Ali. Sampai kadang ngomongnya, wah jangan sholat di Masjid Akbar, karena Masjid Al-Akbar itu sebenarnya Masjid Al-Akbar itu sama. Iya. Tapi emang arsitekturnya seperti itu. Iya, masih ada itu, jadi ada panjangan-panjangan ya, pejabat-pejabat seperti itu. Tapi selama pengalaman saya sholat tarawih di sana, alhamdulillah 8 rakaat tetap gak ada batu-batu tuh, gak ada. Batu-batu. Ya, terus ikonik lainnya nih. Nah, salah satunya adalah bangunan di tengah yang membelah dua. Kalau misalnya kita membelah dua jalan ya. Membelah dua jalan. Syari Muiz itu dibelah jadi dua jalan, yang satu ke Syari Muiz, yang satu ke farak lain. Itu namanya Sabil wal Kutab Abdurrahman Kathuda. Apa tuh Sabil dan Kutab tuh apa? Nah, Sabil itu ada tempat buat minum sako ya. Terus Kutab yang di atas itu biasanya buat taklim, buat halaqah pembelajaran ketika dahulu. Yang kotak itu kan? Ya, yang kotak. Gitu. Kan kalau disebutkan tuh ada 3 tobakoh. 1, 2, 3. Tapi mereka belum pernah masuk. Nah, itu aja. Nah, situ termasuk ikonik karena apa? Itu indah. Karena kenapa? Indah karena inilah salah satu arsitektur Utsmani yang berdiri kokoh di tengah-tengah situ, yang dikelilingi dengan asar-asar kanan kirinya itu. Asar-asar peninggalan terlebih dahulu, peninggalan zaman dahulu. Seperti apa? Majmu' Qalawun, terus Ayyubiyah, apa di situ? Dhari dan Kubah, Najmuddin Ayub. Najmuddin Saleh Ayub. Nah, di situ kita lurus sedikit. Setelah melewati majmu'ah itu, berdirilah kokoh di sana dengan indah. Apa itu Sabil wal Kutab Kathuda? Maka jika foto di situ terlihat apa? Ciri khas peradaban Timur Tengah. Iya. Walaupun dari berbagai dinasti ya. Kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya ada ikonik apa lagi tuh? Salah satunya ya Majmu' Qalawun. Majmu' Qalawun ini yang pastinya dibangun oleh Nasir Qalawun sendiri. Ya, termasuk madrasah dan sebagainya macam itu tempatnya biasanya di situ. Itu berderetan di situ apa? Madrasah Zahiriyah, Madrasah Kamaliyah, Madrasah Burkuk dan sebagainya. Jadi madrasah Malik pada zaman dulu itu di situ. Dan kila itu ya? Ya, dan kila diperkirakan bahwa apa? Bahwa majmu'ah ini itu dibangun di atas reruntuhan istana Fatimiyah yang megah. Emang gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kemudian kalau misalnya ini kita terus jalan, samping kanan ada Barsbay. Kalau antum mau masuk Ahlan, Barsbay itu sebelum Nafak Azhar ya. Antum ingat-ingat aja, ada masjid sebelah kiri paling gede sendiri, sebelah kanan kalau antum dari Babul Futuh. Nah, itu ada Masjid Barsbay. Ahlan kalau mau masuk itu juga bagus, dibangun oleh zaman Mamluk. Terus kita menyeberang, seberang jalan ada Majmu'atul Lughuri. Dia tuh bentuknya kayak gerbang, kayak suk. Iya. Kanan kirinya itu pasar, itu kan? Rame kan, jual berbagai macam barang kan. Nah, di situ masuk. Sampai nanti kita ketemu Masjid Sultan Muayyad Shah yang berada, kalau misalnya kita dari Babul Futuh sebelah kanan, tapi kalau seandainya kita dari Babu Zuhailah itu sama kayak Masjid Al-Hakim dan Al-Mulk, kita menoleh ke sebelah kiri dari Babu Zuhailah, itu apa? Masjid Muayyad Shah yang dibangun oleh Sultan Muayyad Shah sendiri pada dinasti Mamluk Burjiyah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lah Babu Zuhailah. Babu Zuhailah adalah bab yang memiliki berbagai macam sejarah. Salah satunya apa? Ada suatu kisah yang dimana ada di ketika zaman Kutus Mamluk, ada utusan dari Hulakukan
dikirim ke Mongol ya? Mongol. Nah, dikirim ke sini supaya apa? Kamu harus menyerahkan negara kamu, kota ini. Kalau tidak diserahkan, saya akan bumi hanguskan kota ini. Gak mau ketika itu. Ketika itu dipimpin oleh siapa? Kutus. Kutus itu salah satu raja Mamluk yang pertama. Mamluk yang di awal-awal dinasti Mamluk ini. Oh iya. Akhirnya gak terima dengan itu, dengan emosinya Kutus itu membunuh. Hulakukan? Bukan hulakukan, utusannya hulakukan. Utusannya. Dipotong kepalanya, digantung di atas Babu Zuhailah. Serem juga ya. Itu baru satu, ada lagi yang terakhir, yaitu ketika zamannya Tumanbi, zaman Mamluk terakhir. Nah, zaman Mamluk terakhir ini ketika ekspansi Salim Khan, anaknya Bayezid Tsani, anaknya Bayezid Tsani, cucunya Sultan Mehmed Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, itu juga sama, gak terlepas dari intrik politik. Akhirnya dibunuhlah Tumanbay, sang sultan terakhir Mamluk oleh Sultan Salim Khan, pendiri dinasti dinasti Turki Utsmani. Dengan cara apa ya? Dipenggal kepalanya, digantung di Babu Zuhailah. Maka kalau seandainya Babu Zuhailah itu udah di Mesir, itu udah tempat-tempat yang angker. Tapi apa daya, antum alam kalau misalnya antum mau melihat pemandangan yang indah, insya Allah di sana dibuka dengan harga 20 le atau 25 le. Antum naik ke atas, bisa ke atas gerbang Babu Zuhailah, bisa juga antum naik ke atas menara Babu Zuhailah tersebut. Antum akan melihat, oh di situ Ibnu Tulun kelihatan pucuknya. Oh di situ ada menara Al Azhar. Oh ini dia depannya Soleh Tolai. Jadi dikelilingi oleh berbagai macam menara-menara seperti itu. Masya Allah ya. Jadi bisa ngelihat kota Kairo ya dari atas menaranya Babu Zuhailah ya. Ya kurang lebih seperti itu. Masya Allah, kita udah dengerin. Wow, keren juga nih pembahasan Syarif Muiz. Ini masih yang ikonik-ikonik, ini masih belum 31 bangunan bersejarah ya. Maka perlu belajar, perlu kita mengadakan rihlah. Ayo rihlah sekalian belajar. Oke, sekalian belajar sejarah ya. Insya Allah sekali ya materi kita pada episode kali ini Syarif Muiz yang sebenarnya kalau diperitilin satu-satu tuh nggak bakal habis sih kayaknya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan Syarif Muiz kali ini. Ya kita tahu sejarahnya dan lain sebagainya. Terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jalan-jalan ya.